Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raka, mahasiswa Computer Science dari Binus Online. Hari ini saya akan membawakan topik yang menurut saya sangat relevan untuk kita semua, terutama bagi generasi Z dan para profesional di bidang informatika, yakni AI Friend or Foe, atau dalam bahasa Indonesia, AI kawan atau lawan. Judul ini sengaja saya pilih bukan untuk memberikan jawaban hitam putih, ini untuk mengajak kita berpikir kritis, bagaimana kita bisa bernavigasi secara cerdas di era kecerdasan buatan ini. Behind the Screen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ega Dira Kasadiantara dengan NIM 280263150 dengan fokus studi di Computer Science. Saya ingin membuka presentasi ini dengan satu kalimat, yakni sebagai mahasiswa informatika, kita adalah arsitek dari era digital berikutnya. Memahami AI bukan sekedar skill, tapi tanggung jawab untuk memastikan teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Kalimat ini penting karena sepanjang presentasi ini kita tidak hanya akan membahas AI dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi tanggung jawab kita sebagai calon profesional di bidang ini. Our Digital Roadmap. Supaya presentasi ini terstruktur, saya membaginya menjadi tiga bagian besar. Dan saya sebut ini adalah road digital kita hari ini. Yang pertama ada landscape. Di 2024, kita akan melihat bagaimana pergeseran dari Nero AI menuju Generative LLM yang sekarang jadi co-pilot harian kita dalam coding. Kedua, economic shift. Kita akan memetakan proyeksi 85 juta pekerjaan baru dibanding dengan 45 juta peran yang berpotensi tergantikan oleh otomatisasi. Yang ketiga, ethical data. Kita akan bernavigasi kota hitam dari bias, isu keberlanjutan, dan transparansi AI. Dan mari kita lanjut ke bagian pertama. Fase pertama, the state of artificial intelligence. Ini adalah fase di mana kondisi AI saat ini. Di bagian ini, kita akan membedah tren terkini dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mekanisme otak buatan yang menggerakkan semua teknologi AI yang kita biasa pakai sehari-hari. Berikutnya, 2024 Trends The Copilot Revolution. Mari kita bahas tren besar di tahun 2024 yang lalu. Yang pertama, Dev AI Synergy. GitHub Copilot dan berbagai LLM khusus sekarang sudah menjadi standar dalam dunia development. Faktanya, ini meningkatkan kecepatan pengembangan software rata-rata sebesar 40%. Bayangkan, pekerjaan yang dulu butuh waktu seminggu, sekarang bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dan praktis. Yang kedua, generative primacy. Ini adalah pergeseran dari search ke generation. Dulu kita mencari informasi yang sudah ada. Sekarang kita tidak perlu lagi sekedar mencari informasinya. Kita bisa meminta mesin untuk mensintesis dan menciptakan jawaban baru dari kata-kata yang ada dan juga data yang ada. Berikutnya, AI in the professional workflow. Lalu bagaimana AI ini bisa benar-benar bekerja dalam workflow profesional kita sehari-hari? Ada tiga hal utama. Yang pertama, infinite knowledge retrieval, yakni kemampuan AI untuk mensintesis ribuan halaman dokumentasi secara instan menjadi snippet kode yang siap kita pakai. Yang kedua, autonomous debugging, agen AI yang bisa mengidentifikasi edge case dan juga celah keamanan secara real time. Sesuatu yang dulu butuh waktu lama untuk ditemukan secara manual. Dan yang terakhir adalah strategic offloading, yakni AI bisa mengotomasi sekitar 80% pekerjaan boilerplate atau pekerjaan yang repetitif. Sehingga kita sebagai developer bisa fokus 20% sisanya. Yang justru paling penting yakni tentang arsitektur tingkat tinggi dan juga pengambilan keputusan strategis. Jadi intinya, AI bukan menggantikan pekerjaan kita, tapi mengubah di mana kita menaruh fokus dan juga energi kita. Berikutnya job outlook di antara tahun 2025 sampai 2030 ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian economic shift. Dari data ini saya ambil dari World Economic Forum. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, ada tiga kategori peran pekerja, yakni peran AI yang baru muncul, peran hybrid yang teraugmentasi oleh AI, dan juga peran rutin yang terotomasi. Poin pentingnya di sini adalah transisi menuju ekonomi yang AI first. Ini sebenarnya menciptakan net job gain yang sangat besar. Bukan kehilangan pekerjaan secara massal seperti yang kita
yang biasa kita khawatirkan atau orang-orang khawatirkan. Tapi ini punya satu syarat penting, yakni butuh upscaling tentang AI yang mendesak. Artinya peluang besar, tapi hanya untuk mereka yang mau terus belajar dan beradaptasi dengan artificial intelligence. Berikutnya adalah The Ethical Compass. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yakni ethical dati, yang saya menyebutnya adalah kompas etika. Karena di tengah pesatnya kemajuan AI ini, kita tentu perlu arah yang jelas secara moral. Ada tiga hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, algoritmic, algorithmic transparency, yakni kita harus menuntut adanya explainable dari AI agar keputusan yang dibuat oleh AI itu tidak didasarkan pada data training yang bias atau yang salah. Yang kedua, privacy dan sovereignty. Di sini adalah di era data mining seperti sekarang, melindungi identitas individu atau user dan kekayaan intelektual menjadi garis depan hukum yang baru di dunia AI. Dan yang terakhir adalah deepfake verification. Karena media sintesis atau deepfake semakin berkembang, kita sebagai profesional informatika punya tanggung jawab untuk membangun trust layer atau lapisan kepercayaan untuk verifikasi digital. Berikutnya kita akan membahas mengenai the interpretability crisis. Nah, mari kita bahas salah satu isu krusial yakni masalah kotak hitam atau black box problem. Neural network seringkali menghasilkan output tanpa jalur penalaran yang jelas untuk sektor-sektor kritis seperti kesehatan. Ketidakjelasan ini tentu menjadi resiko keselamatan yang serius bagi manusia. Bayangkan saja jika artificial intelligence memberi rekomendasi diagnosis yang salah, tapi tidak ada yang tahu mengapa AI bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Selain itu, ada juga kerentanan keamanan, sorry, khususnya adversarial attacks, yakni perubahan kecil pada piksel gambar saja, itu sudah cukup untuk mengelabui AI sehingga salah mengenali objek, yang bisa berujung pada kegagalan sistem atau bahkan kebocoran data. Berikutnya adalah Green AI, the environmental cost. Nah, salah satu yang sisi AI yang sering terlupakan itu adalah dampak di lingkungan sekitar atau lingkungan kita. Melatih satu model LLM skala besar itu bisa saja mengonsumsi energi setara dengan 100 rumah dalam setahun. Ini bukan jumlah yang kecil. Karena itu, kita perlu bergerak ke arah carbon aware AI melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, fokus pada Tiny ML atau Edge Computing, yaitu model AI yang lebih kecil dan juga efisien tentunya. Berikutnya yang kedua, model pruning and knowledge distillation, yakni teknik untuk memangkas model AI agar lebih ringan tanpa kehilangan banyak performa. Dan yang terakhir tentunya penggunaan energi terbarukan untuk data center, seperti itu. Sebagai calon profesional AI, ini tentu menjadi pengingat bahwa efisiensi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keberlanjutan kita. Lalu yang berikutnya adalah Your Future Survival Kit. Nah, lalu sebagai mahasiswa dan juga calon developer, skill apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi era ini? Saya di sini menyebutnya survival kit. Yang pertama, critical evaluation, yakni kemampuan memvalidasi output AI adalah skill nomor satu untuk developer masa depan. AI bisa salah dan kita bisa harus mengenali kapan itu terjadi. Berikutnya adalah prompt engineering, yakni belajar berbicara dalam bahasa mesin agar mendapatkan hasil yang paling optimal dari AI. Dan yang terakhir justru menjadi yang paling manusiawi, yakni human empathy. Karena AI tidak memiliki empati, kita sebagai manusia memiliki kepemimpinan dan juga soft skill yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh AI atau direplikasi oleh AI. Jadi semakin canggih AI, semakin penting justru kemampuan-kemampuan yang sangat manusiawi ini. Berikutnya adalah mengenai Human AI Collaboration Models. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana sebenarnya hubungan ideal antara manusia dan juga AI. Ada dua model kolaborasi. Yang pertama, augmentation atau friend. AI ini berperan sebagai bionic limb atau anggota tubuh tambahan bagi pikiran kita. AI meningkatkan kreativitas dan produktivitas bagi manusia, memungkinkan kita menyelesaikan masalah yang sebelumnya dianggap mustahil oleh kita sendiri. Yang kedua yakni oversight atau monitor. Ini adalah human in the loop, yang artinya di mana AI menangani pemrosesan berat, tapi manusia tetap memberikan verifikasi etis, final, dan pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi jawabannya tidak harus salah satu, bisa dikombinasikan antara augmentation atau friend,
dan juga oversight atau monitor ini. Manalah yang ideal kita bisa kolaborasikan. Berikutnya, untuk pembahasan terakhir yakni the path to AGI and human agency. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar dan futuristik. Kita sedang bergerak ke era AI menuju apa yang disebut dengan AGI atau Artificial General Intelligence, yang dimana ini adalah mesin yang bisa melakukan tugas intelektual apapun yang bisa juga dilakukan oleh manusia. Ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang agensi atau kendali. Tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pusat dari sistem yang super cerdas ini. Pertanyaan ini belum punya jawaban pasti. Namun, justru disinilah peran kita sebagai manusia. Sebagai calon profesional informatika, menjadi sangat penting bagi kita untuk merancang sistem-sistem ini ke depannya. Dan sebagai concluding thoughts and reference, sebagai penutup, saya ingin kembali ke pertanyaan awal, AI friend or foe? Atau AI apakah teman atau ancaman? Dari semua yang kita bahas hari ini, saya percaya jawabannya bukan salah satu dari dua pilihan itu. AI bisa menjadi teman atau friend yang memperkuat kemampuan kita atau bisa menjadi foe atau ancaman jika kita abai terhadap etika, transparansi, dan dampak lingkungannya. Pilihannya ada di tangan kita, para arsitek digital di generasi berikutnya. Nah, data referensi ini juga saya gunakan dalam presentasi ini bersumber dari Stanford University AI Index Report 2024, World Economic Forum Future of Jobs 2025, IBM Research tentang Explainable and Trusted AI, serta kurikulum Computer Science dari Binus Online sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau kesalahan, saya mohon maaf. Namun jika ada pertanyaan, silakan menghubungi melalui email isadiantara@binus.ac.id. Terima kasih, saya tutup. Selamat pagi.